Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjid Nurul Amal Ubud Village, jemaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati Allah SWT. Segala puji dan segala syukur mari senantiasa kita rawat dan kita panjatkan hanya kepada Allah SWT, Rabb kita yang maha mulia, Tuhan kita yang maha terpuji, dan kita yang kebaikannya kepada kita sungguh tidak terhitung jumlahnya, sungguh tidak dapat kita nilai harganya, dan sungguh tidak pernah terputus alirannya. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah tambah syurahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Salam dan salam juga semoga tambahkan kepada keluarga tercinta beliau, para umatul mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in, dan seluruh mabdu termasuk kita di antaranya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, pada malam ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin. Malam ini kita akan bahas bab yang ke-77, yaitu babul ghadabi idan tuhikat hurmatu syar'i wal intisar lidinillahi ta'ala. Bab tentang bersikap marah atau marah ketika kehormatan syariat itu dilanggar dan membela agama Allah SWT. Ini judul lengkapnya, judul pendeknya, marah ketika kehormatan syariat dilanggar. Ini adalah bab yang ke-77. Baik, sebagai mukadimah seperti biasa Imam Nawawi selalu mengawali pembahasannya dengan mengutip firman Allah SWT yang berkaitan dengan bab tersebut. Yang pertama, surat Al-Hajj ayat 30. Allah SWT berfirman, "Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yu'adzim hurmatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Surat Al-Hajj ayat 30. Di dalam ayat ini Allah menginformasikan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang dimuliakan atau yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya, di sisi Allah SWT. Redaksinya redaksi informasi, tetapi kandungannya kandungan perintah. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran sifatnya pemberitahuan, tetapi maknanya adalah makna perintah. Gitu. Misalnya Allah Ta'ala misalkan menyebutkan tentang sifat orang bertakwa dalam surat Ali Imran. Gitu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian semuanya untuk meraih ampunan Tuhan kalian, dan bersegera pula untuk masuk surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi telah Allah siapkan untuk orang bertakwa. Nah, kemudian Allah jelaskan sifat orang bertakwa, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Yaitu orang bertakwa itu siapa? Orang yang selalu infak di kala lapang dan sempit, di kala lagi kondisi ekonomi baik ataupun ketika lagi turun. Kemudian orang yang senantiasa menahan amarahnya, dan juga orang yang membiasakan diri memaafkan kesalahan orang lain. Kalimatnya, redaksinya itu dalam bentuk informasi. Orang bertakwa itu sifatnya 1, 2, 3, 4, tapi maknanya adalah perintah supaya kita senantiasa infak di kala lapang dan sempit, membiasakan diri untuk tidak emosional, dan juga mudah memaafkan kesalahan orang lain dan tidak menjadi pendendam. Nah, ayat-ayat dengan redaksi informasi tapi maknanya adalah perintah itu banyak. Seperti ayat ini, redaksinya informasi, barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya. Redaksinya informasi, tapi sesungguhnya juga mengandung makna perintah, bahwa kita diperintahkan untuk menghormati, mengagungkan apa-apa yang Allah agungkan atau apa-apa yang Allah hormati. Termasuk kita harus mengagungkan nama Allah.
Misalnya bentuknya diantaranya tidak membawa nama Allah ketika kita buang hajat misalnya, menghormati nama Rasulullah atau menghormati Rasulullah. Diantaranya ketika memanggil nama Nabi Muhammad tidak boleh tanpa sebutan Nabi atau Rasul. Manggil Nabi Muhammad lalu mengatakan Muhammad waktu kecil, nah itu bagian dari tidak menghormati dan tidak memuliakan Nabi. Jadi manggil Nabi itu harus ada tambahan kalimat yang menunjukkan penghormatan. Misalnya dengan kata Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW. Nggak boleh kemudian seperti manggil teman main kita. Muhammad berkata, Muhammad siapa? Gitu. Nggak boleh. Gitu. Dan Nabi Muhammad SAW bersabda. Itu bagian dari menghormati dan mengagungkan Nabi Muhammad karena memang beliau adalah sosok yang sangat diagungkan atau dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Bahwa semua yang dihormati dalam Islam itu harus kita hormati. Apapun itu. Nah, sebaliknya merendahkan apa-apa yang Allah hormati atau apa-apa yang Allah muliakan, berarti kita juga berarti merendahkan atau melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua yang dikutip Allah Taala, yang dikutip Imam Nawawi dalam bab ini adalah surat Muhammad ayat 7. Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Wahai orang-orang mukmin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Allah sampaikan kalau kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Kalimat seperti ini jamaah sekalian, itu istilah sebagai nama disebut dengan istilah tanazul. Jadi Allah menurunkan derajatnya. Kan kalau dipikir-pikir, udah masuk ngapain Allah minta tolong ke kita kan gitu. Jika engkau menolong Allah, kalimat aslinya gitu. Intan surullah. Jika engkau menolong Allah, lah Allah kau minta tolong ke hambanya, ke makhluknya. Padahal Allah itu kan maha kuasa. Allah itu kan Tuhan semesta alam. Kenapa mesti minta tolong kepada orang-orang mukmin? Ini redaksi seperti ini tuh. Kalau istilah sebagai ulama itu maksudnya adalah tanazzul. Jadi Allah menurunkan derajatnya. Bukan berarti Allah butuh bantuan beneran, bukan. Allah dalam tanda kutip gitu, merendahkan dirinya. Seperti orang tua ketika punya anak kecil gitu ya. Anak mungkin baru 2 tahun, 3 tahun gitu. Dibeliin es krim misalkan. Yang beliin bapaknya atau ibunya. Tapi bapaknya atau ibunya terkadang bilang ke anak itu, "Dedek, bagi dong ayah, bagi dong mama," gitu. Padahal yang beliin es krimnya juga orang tuanya gitu. Tapi kok bagi dong gitu. Itu namanya tanazul. Seolah-olah orang tua yang butuh. Padahal sesungguhnya adalah mengajarkan anaknya agar berbagi kan gitu. Itu namanya tanazul. Anak lagi belajar baca, tolong dong ajarin mama gitu. Anak apa? PAUD gitu ya. Lagi belajar baca tulis atau baca gitu. Lalu ibunya bilang, "Dedek, ajarin dong mama ini bacanya apa?" Itu artinya tanazul gitu. Jadi orang tua menurunkan kedudukannya di depan anaknya dalam rangka apa? Mengajarkan anaknya. Nah Allah SWT ketika berfirman, "Wahai orang-orang mukmin, jika engkau menolong Allah," itu bukan berarti Allah butuh pertolongan, tidak. Tapi maknanya adalah Allah sedang tanazul, menurunkan kedudukannya, ngajari kita supaya kita mau ikut berperang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah mah gak butuh sebenarnya, tidak butuh sama sekali gitu. Tapi tanazul tadi. Kalau kita menolong agama Allah SWT, maka kita pun juga akan ditolong oleh Allah Ta'ala dan diteguhkan kedudukan kita. Ini ayat 7 surat Muhammad. Nah ayat senada seperti ini itu dalam Al-Quran banyak. Di antaranya yang senada dengan surat Muhammad ayat 7 ini, misalkan surat At-Taghabur ayat 17. Allah berfirman, "In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim." Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, jika kamu meminjamkan kepada Allah Ta'ala pinjaman yang baik, utangin gitu, niscaya Allah akan lipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah Maha Pembalas jasa lagi Maha Penyantun. Allah kok utang? Kan gak mungkin kan? Nah ini ayat seperti ini maksudnya bukan Allah pinjam beneran, bukan. Harta itu semuanya dari Allah kok.
Alam ini punya Allah semuanya kok, Allah yang bikin kok. Tapi maknanya Allah itu sedang tanazul, menurunkan kedudukannya, ngajarin kita, bukan berarti Allah itu beneran. Baik, ini jemaah sekalian, muqaddimah dalam bab kita malam ini. Selanjutnya kita akan bahas beberapa hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan bab tentang marah ketika syariat itu dilanggar. Yang pertama adalah hadis dari Abu Mas'ud, yaitu Uqbah bin Amr al-Badri. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 649. Wa Nabi Mas'udin Uqbah bin Amr al-Badri radhiyallahu anhu qala Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni la atakharu an salatil subhi min ajli fulanin mimma yutilu bina fama ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi maw'idatin qad ashadda mimma ghadiba yawma idin faqala ya ayuhan nas inna minkum munaffirin fa ayyukum amma an-nasa falyujiz fa inna min wara'ihi al-kabiru was-saghiru wa dal hajah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Mas'ud, yaitu Uqbah bin Amr al-Badri. Al-Badri artinya salah satu orang yang pernah ikut perang Badar. Disebut al-Badri karena dia salah satu peserta perang Badar di antara sekitar 313 sahabat Nabi. Jadi dari Abu Mas'ud, nama aslinya adalah Uqbah bin Amr al-Badri. Disebut al-Badri sekali lagi karena pernah ikut perang Badar. Ia berkata, seorang laki-laki menemui Nabi SAW dan berujar, wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh saya sering memperlambat-lambat diri dari sholat subuh karena si fulan yang menjadi imam. Ia selalu menjamkan bacaan sholatnya jika mengimami kami. Kata laki-laki ini. Abu Mas'ud berkata, belum pernah aku melihat Nabi SAW sedemikian marahnya seperti ketika beliau menasihati si imam tadi. Lalu Nabi bersabda, wahai manusia, sungguh di antara kalian ada orang yang menjadikan orang lain menjauhkan diri dari ibadah atau agama. Siapa di antara kalian yang mengimami orang lain, lakukanlah sholatnya secara ringkas atau sederhana. Sebab di sana ada orang-orang tua, orang lemah, dan orang-orang yang mempunyai keperluan. Muttafaqun alaih. Di dalam hadis yang pertama ini dijelaskan oleh sahabat Nabi yang mulia Uqbah bin Amr al-Badri atau kunyahnya Abu Mas'ud, bahwa suatu hari datang seorang sahabat menurut Nabi, Rasulullah, aku ini kalau sholat subuh suka datangnya belakangan. Itu karena imamnya itu fulan, udah terkenal dia kalau subuh itu panjang banget itu. Kata si sahabat ini gitu. Jadi sering datangnya belakangan gitu. Mungkin dia udah paham lah gitu ya. Ini kalau rakaat pertama ini yang dibaca ini paling enggak itu 10 menit gitu. Jadi dia datangnya sudah mau selesai bacaan surat baru dia gabung. Kayak gitu banyak kok ya. Apalagi kalau tarawih gitu. Kalau tarawih pas imamnya sudah mau ruku baru pada berdiri. Kayak gitu. Banyak kayak gitu di mana-mana kan gitu. Nah, ternyata di zaman Nabi ada kayak gitu. Ada kayak gitu. Jadi berarti tidak semua sahabat Nabi itu dengan kualitas yang sama gitu. Ada juga yang kayak gini, ada juga gitu. Dan dia ngaku, ya Rasulullah, saya ini kalau sholat subuh saya datangnya agak belakangan gitu. Karena yang imami fulan lama banget dia kalau imamin sholat subuh gitu. Kata sahabat ini. Nah, mendengar pengaduan dari sahabatnya ini, Rasul SAW marah. Dan marahnya Rasul SAW itu luar biasa. Kata Abu Mas'ud, aku belum pernah melihat Rasul semarah itu gitu. Belum pernah saya lihat gitu. Kemarin-kemarin juga terkadang belum marah gitu ketika ada hal yang tidak benar gitu. Tapi ketika menasihati masalah ini, imam yang sholatnya lama ini, itu Rasul lihat marahnya marah banget gitu. Rasul bersabda gitu, wahai manusia, sungguh di antara kalian ada orang-orang yang menjadikan orang lain menjauhkan diri dari ibadah atau agama. Jadi kata Rasul, ada di antara kalian itu orang yang suka menjauhkan diri atau menjadikan orang lain lari dari agama. Jadi Rasul tentu bukan menjelek-jelekan sholatnya, bukan. Tetapi lamanya itu efeknya ternyata parah, menjadikan orang itu jadi takut sholat subuh gitu. Dia sih nggak bilang kamu jangan sholat subuh, enggak. Tapi
dia yang ekstrim dalam salat subuhnya ini menjadikan orang jadi takut sholat subuh. Nah itu yang dikritik Nabi SAW. Rasul mengatakan wa inna minkum minal munafirin. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang suka menjadikan orang lain lari dari agama. Dan ini meskipun hadisnya berkaitan dengan konteks sholat, gitu, tetapi semua sikap yang menjadikan masyarakat itu takut kepada agama itu harus dihindarkan. Orang itu sebisa mungkin ditarik sebanyak-banyaknya untuk mendekati Islam. Gitu. Jangan terlalu diseleksi. Biarin orang itu sebanyak-banyaknya itu mendekat kepada Islam. Bikin dia nyaman dulu, gitu. Jangan bikin dia ngeri duluan, takut duluan, gitu. Karena kita butuh, populasi kita butuh, jumlah itu kita butuh, sangat butuh sekali gitu. Menjaga supaya kita tetap menjadi mayoritas. Karena dengan mayoritas itu banyak sekali manfaatnya. Gitu. Betul, kualitas tentu lebih baik dibandingkan kuantitas. Tetapi dalam hal-hal tertentu, kuantitas itu juga sangat menentukan. Gitu. Dengan kuantitas yang banyak, orang yang dulunya pakai jilbab itu dianggap aneh, sekarang ketika yang pakai jilbab itu udah di mana-mana, gitu, menjadi lazim gitu. Bahkan orang lebaran nggak pakai jilbab aneh, kan gitu. Kalau dulu mah orang pakai baju lebaran seperti orang kondangan mungkin masih mungkin. Tapi kalau sekarang rasa-rasanya gitu ya, nggak ada gitu. Ibu-ibu yang gitu sholat id gitu ya, lalu pakai pakaian yang nggak pakai jilbab itu rasanya jarang sekali lah. Dianggap aneh. Itu berkah dari mayoritas. Artinya mayoritas pakai jilbab akhirnya menjadikan jilbab itu sebuah kelaziman. Itu. Jadi manfaatnya orang jadi tidak dianggap aneh-aneh ketika pakai jilbab. Gitu. Maka semua tindakan yang menjadikan orang itu jadi takut mendekati agama, mendekati Islam, itu sebisa mungkin diminimalisir. Kita bikin orang itu tertarik gitu ya dengan agama kita. Orang itu nyaman dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ditakut-takuti dengan sikap-sikap tertentu. Baik, selanjutnya Rasul memberikan tuntunan tentang bagaimana kalau kita menjadi imam. Ini sudah pernah dibahas dalam bab yang lain, tapi dalam bab ini diulang lagi oleh Imam Nawawi, tapi hadisnya berbeda. Kata Nabi SAW, siapa di antara kalian mengimami orang lain, lakukanlah sholatnya secara ringkas atau sederhana. Sebab di sana ada orang tua yang secara fisik tidak sekuat anak muda. Ada orang yang melemah secara fisik, dan ada orang-orang yang punya keperluan. Mungkin dia punya janjian, mau buru-buru melakukan ini dan itu. Nah itu harus diperhatikan. Jadi meskipun sholat itu adalah ibadah terbaik, sebagaimana kata Nabi, as-sholatu khairu mawdu'in. Sholat itu adalah ibadah terbaik. Tapi Nabi juga tidak kemudian ekstrim. Orang kok sholat gak kuat lama, itu munafik, gak gitu. Jadi Rasul tetap perhatikan keperluan, kebutuhan, dan kondisi personal dari para sahabat. Itu hebatnya Nabi SAW. Jadi meskipun sholat itu sesuatu ibadah yang paling top, gitu ya, dan Rasul juga sangat menikmati sholat, tapi kalau sholat berjamaah, beliau juga memperhatikan banget kondisi makmumnya. Kalau sholat sendirian, Rasul sampai kakinya bengkak-bengkak kan, berjam-jam gitu. Karena tahajudnya Nabi dan para sahabat itu kadang setengah malam atau lebih gitu. Sebagaimana perintah Allah Ta'ala dalam surat Al-Muzammil, nisfahu awil qus minhu qalila, kan gitu. Jadi tahajudnya Rasul itu nisfahu, separuh malam, atau lebih dari separuh atau kurang sedikit. Sahabat juga seperti itu, lama kan. Berarti kalau misalkan malam itu dimulai maghrib sekitar jam 6 katakanlah, dan subuh itu jam 4, berarti dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ada 10 jam. Berarti kalau setengah malam berarti tahajudnya 5 jam, 5 jaman gitu. Berarti kira-kira kalau dihitung mundur jam 4 ya, 5 berapa? 3, 2, 1, 12, 11. Jam 11 mulai tahajud. Lalu tidurnya kapan? Kan mau disunahkan kalau nggak ada keperluan pada Isya langsung tidur kan gitu. Kalau nggak ada keperluan gitu. Tapi kalau kita punya hajat, punya keperluan ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada keperluan, kan sunnahnya memang dianjurkan untuk tidur cepat supaya bisa bangun tahajud.
Nah, para sahabat dulu tahajudnya itu kira-kira kalau sekarang jam 11-an sampai menjelang subuh. Itu salat sendiri sunnah, tapi kalau salat wajib enggak. Salat wajib Rasul menganjurkan supaya diperingan, gitu. Supaya orang itu nyaman, tidak tertekan, terbebani dengan salat berjamaah. Tapi ini sekali lagi itu kembali kepada kebiasaan masing-masing masjid. Tapi tetap harus diperhatikan, jangan menggunakan standar pribadi kita sebagai imam. Karena kalau kita sebagai imam, siapapun jadi imam itu asik. Jadi imam itu asik, apalagi kalau suaranya merdu. So, yang suaranya serak-serak kering saja juga kalau baca sendiri juga enak kan gitu. Apalagi yang suaranya merdu, dia nyaman gitu, nggak berasa. Tapi makmumnya kan nggak bisa senikmat yang imam gitu yang baca. Maka perlu diperhatikan itu. Nah, kemudian kata Imam Nawawi, imam itu ada 3 kategori. Wal a'immatu fi hadil hal atau fi hadil mas'alati yanqasimuna ila 3 aqsam. Imam dalam masalah ini itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, qismun mufarritun yusri'u sur'atan tamna'ul ma'mumina fi'la ma yusan wa hadha mukhti wa athim wa lam yu'addil amanata allati 'alaihi. Yang pertama adalah imam yang ekstrim, terlalu cepat. Cepatnya banget sehingga menjadikan makmum itu tidak bisa mengerjakan sunnah-sunnah sholat. Ini keliru. Ini keliru. Jadi yang pertama, ekstrimnya kecepatan. Saking cepatnya menjadikan makmum itu susah untuk melaksanakan hal-hal yang sunnah dalam sholatnya. Seperti baca doa rukuk sujud kan disunahkan 3 kali. Saking cepatnya hanya bisa sekali. Berarti karena saking cepatnya menghalangi makmum untuk melaksanakan sunnah baca doa rukuk sujud 3 kali. Gitu. Yang bacanya suara ber'ala gitu kan dianjurkan 3 kali kan gitu. Gitu. Sunnah-sunnah yang lain seperti membaca rata-rata doa-doa itu kan sifatnya sunnah gitu. Saking cepatnya menjadikan makmum kesulitan untuk membaca sunnah-sunnah dalam sholat atau mengerjakan sunnah-sunnah dalam sholat. Wa hadza mukhti. Nah, imam seperti ini keliru. Wa asim, berdosa. Walam yu'adil amanata allati 'alaihi. Berarti dia tidak menunaikan amanah sebagai imam. Karena kurang memperhatikan makmumnya. Ini yang pertama. Yang kedua ada qismun mufrid. Aizaid gitu. Yang kedua adalah juga imam yang ekstrim gitu. Karena terlalu lama. Kalau tadi terlalu cepat itu juga tidak baik. Ini yang kedua, ini terlalu lama. Yaskhul bin nasi wa kana yusalli li nafsihi. Dia salatnya memberatkan makmum seolah dia salat sendirian. Gitu. Fatajiduhu yusqilu bil qiraati war ruku'i was sujudi wal qiyami ba'da ruku' wal julusi baina sajdataini wa hadha aidan mukhti'un dhalimun li nafsihi. Yang kedua adalah ekstrem, terlalu lama gitu. Dia baca Qur'annya panjang, ruku'nya panjang, sujudnya lama, berdiri ruku juga bacanya pelan lama, duduk antara 2 sujud juga lama. Ini juga keliru dan dolim. Saya pernah waktu masih sekolah itu pernah nemu imam seperti itu. Masya Allah, saya bener-bener kayak kapok gitu. Pernah waktu itu. Jadi saya mampir ke apa namanya satu yayasan gitu ya, satu yayasan, ada kawan saya di situ. Kalau saya saat isya waktu itu, lamanya luar biasa. Saya sampai kapok. Sampai sekarang itu saya masih teringat-ingat gitu. Kasus itu waktu saya sekolah itu, kejadian itu membekas banget gitu. Lama banget gitu, nggak selesai. Rukuknya lama, sujudnya lama. Itu keren kelihatannya, tapi ternyata tidak baik. Kalau untuk pribadi monggo silakan. Kalau untuk pribadi mau sujud setengah jam juga silakan. Rukuk setengah jam juga silakan. Tapi kalau menjadi imam tidak. Nah, yang ketiga, yang ini yang benar, yusalli bihim ka salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadza khairul aqsam. Yaitu imam yang salatnya ketika menjadi makmum, ketika menjadi imam seperti salatnya Nabi SAW. Fahada khairul aqsam. Ini adalah kelompok terbaik. Wa huwa alladhi qama bil amanati 'ala wajhil akmal wa huwa al-muwaffiq. Yaitu yang melaksanakan amanah sebagai imam dengan cara yang paling sempurna. Jadi enggak terlalu lama tapi juga tidak terlalu ngebut. Jadi sedang saja. Itu yang terbaik seperti itu. Baik, ini hadis pertama jamaah sekalian. Kemudian kita sambung satu hadis lagi. Hadis nomor 651. Hadis dari Aisyah.
An Aisyata anna Quraisyan ahammahum sya'nul mar'atil makhzumiyyati allati saraqat. Faqalu man yukallimu fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu wa man yastari'u alaihi illa Usamata hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu Usama faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atashfa'u fi haddin min hududillah. Thumma qama faqtataba faqala ayyuhan nas innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim asy-syarif tarakuhu wa idza saraqa fihim dha'if aqamu 'alaihi al-hadd wa aymullah law anna Fatimah bint Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Muttafaqun 'alaih. Hadis nomor 651 dari Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya orang-orang Quraisy merasa kebingungan dengan masalah seorang wanita dari suku Makhzumiyah yang ketahuan mencuri. Lalu mereka berkata, siapa kiranya yang berani membicarakan hal ini kepada Rasulullah SAW? Maka mereka mengusulkan tidak ada yang berani ngomong seperti ini kepada Nabi kecuali Usamah, seorang yang dicintai Rasulullah SAW. Maksudnya Usamah bin Zaid bin Harithah, gitu. Usamah bin Zaid bin Harithah. Zaid itu dulu anak angkat Nabi. Zaid bin Harithah dulu anak angkat Nabi SAW. Itu Rasul sangat sayang banget sama Zaid, gitu. Yang pernah nikah dengan Zainab binti Jahash, gitu. Yang sangat cantik sekali, tapi kemudian bercerai. Lalu Zainab kemudian nikah dengan Nabi SAW. Itu bapaknya Usama. Jadi Usama bin Zaid. Zaid itu dulu anak angkatnya Nabi SAW. Nah, punya anak namanya Usama ini. Nah, Rasul itu sayang banget dengan Usama, juga sayang banget dengan Zaid, gitu. Nah, Usama ini yang di usia sekitar 18 tahun itu diangkat jadi panglima perang oleh Rasul SAW menjelang wafatnya Rasul. Lalu ketika Rasul wafat digantikan oleh Abu Bakar. Nah, Abu Bakar tetap melanjutkan mandat Nabi yang telah menetapkan Usama sebagai panglima. Sempat diprotes oleh sebagian sahabat, ini masih terlalu muda ini. Padahal yang dipimpin itu ada para senior, ada Umar, ada Khalid yang terkenal top kan. Panglimanya anak muda sekitar 18 tahun ketika itu usianya. Nah, Abu Bakar ketika diprotes oleh sebagian sahabat, beliau mengatakan, saya tidak akan mengganti orang yang telah dipilih oleh Rasulullah. Udah dilanjutkan. Itu Usama. Nah, ini orang yang sangat dicintai Rasul. Sahabat pada tahu, gitu. Karena ketika muncul kasus ini, yaitu kasus ada seorang wanita terhormat dari suku Al-Makhzumiyah ketahuan nyuri. Nah, orang dari kabilah itu, keluarga besar dari Makhzumiyah ini bingung. Waduh, ini gimana ya? Masa kita tega ngelihat anggota kita ini dipotong tangannya? Yang kebanyakan mereka dipotong tangan, gitu. Tapi ini orang mulia, ini wanita terhormat, gitu. Dihormati di tengah-tengah kalangan orang-orang dari Bani Makhzumiyah. Maka para tokoh bermusyawarah, siapa kira-kira yang berani, gitu ya, mengadukan atau menyampaikan masalah ini ke Rasul. Maksudnya menyampaikan itu minta keringanan supaya tidak dipotong tangannya. Nah, kata yang lain, ini mah gak ada yang berani kecuali Usama ini. Udah Usama aja suruh. Akhirnya Usama yang disuruh maju untuk menyampaikan kasus ini ke Nabi SAW. Harapannya mendapatkan keringanan hukuman, tidak sampai potong tangan, gitu. Maka Usama pun maju. Sesaat kemudian Usama mengadukan hal itu kepada Nabi SAW. Bagaimana sikap Rasul? Rasul kemudian bersabda, apakah kamu hendak memberi syafaat atau keringanan dalam hukum dari hukum-hukum Allah? Atashfa'u fi haddin hududillah. Apakah kamu akan mensyafaati orang yang akan kena had Allah? Had itu atau jamaknya adalah hudud, lebih terkenal dengan istilah hudud, ya. Hudud itu adalah satu hukuman yang telah diatur dalam syariat karena adanya pelanggaran tertentu dalam agama. Meliputi udah ditentukan, had itu udah ditentukan pelanggaran apa saja yang bisa dihukum dengan hukuman had ini. Hukuman had itu bisa dalam bentuk dibunuh, bisa dalam bentuk dicambuk, bisa dalam bentuk dipotong tangan. Nah, hukuman had itu meliputi kasus pencurian. Itu jelaskan kasus kesalahan pencurian, hukuman dalam Islam itu potong tangan. Itu namanya hukum had.
Jadi pelanggaran tertentu dalam syariat yang sudah ditetapkan jenis hukumannya, itu namanya had, gitu. Apa diantaranya? Pertama, mencuri, hukumannya potong tangan. Mabuk, hukumannya dicambuk, gitu. Itu had. Zina, kalau sudah berkeluarga dirajam, kalau belum berkeluarga atau belum menikah dicambuk juga, gitu. Tadi udah menuduh orang berzina dicambuk, itu namanya had. Orang murtad itu dalam syariat Islam hukumannya bisa dibunuh, gitu. Itu namanya had. Jadi kejahatan-kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran tertentu yang sudah ditetapkan hukumannya itu namanya had. Kan banyak kan pelanggaran-pelanggaran yang tidak ditentukan hukumannya secara fisik kan banyak kan, itu nggak disebut dengan had. Nah kalau had, gitu, kasus-kasus seperti ini, pelanggaran-pelanggaran seperti ini, itu kalau sudah diajukan ke pengadilan, itu nggak bisa dianulir hukumannya. Nah dalam konteks ini pengadilannya adalah Nabi Muhammad, karena Nabi itu adalah seseorang yang merangkap semua kekuasaan. Kalau istilah kita kan ada kekuasaan apa? Eksekutif, yudikatif, dan legislatif kan. Nah kalau Nabi itu beliau merangkum semuanya. Beliau juga adalah pembuat undang-undang, layaknya legislatif. Beliau juga adalah kepala negara, layaknya eksekutif, dan beliau juga adalah hakim, layaknya kekuasaan yudikatif. Nah ketika masalah yang berkaitan dengan had ini atau hudud ini sudah diajukan sampai ke pengadilan, tidak bisa dianulir, nggak bisa dibatalkan. Kalau membatalkan, mau kompromi, jangan bawa ke pengadilan, gitu. Jadi misalkan ya, ada tetangga kemalingan, misalkan, ternyata misalkan, yang maling tetangganya sendiri, bukan maling orang luar, gitu. Kalau misalkan kamu berdamai, boleh, gitu. Gak apa-apa berdamai, dimaafkan, boleh. Tapi sekali kasusnya dibawa ke pengadilan Islam, tidak bisa dianulir. Kalau hudud tidak bisa dianulir. Tapi kalau kisos boleh. Kalau kisah itu hukuman yang ditetapkan dengan jenis kejahatan yang sama yang dilakukan oleh orang yang melakukan kejahatan itu namanya kisah. Baik itu berkaitan dengan nyawa atau berkaitan dengan kejahatan fisik, gitu. Itu kisah. Nah kalau itu bisa dibawa ke pengadilan itu, misalkan harusnya dikisah, tapi keluarganya atau ahli warisnya nggak usah dikisah lah, tapi bayar denda saja. Karena lebih maslahat untuk ahli warisnya. Misalkan ada naudzubillah, ada seorang ayah dibunuh, anaknya masih kecil-kecil, bunuhnya sengaja. Dalam syariat Islam hukumannya kan qisas, pembunuhnya. Tapi kalau misalkan ahli waris dari orang yang terbunuh itu, ya jangan qisas lah, denda saja. Lebih maslahat buat ahli warisnya. Ini sudah bapaknya nggak ada, yang cari nafkah. Kalau misalkan dikisas kan, udah selesai aja gitu aja kan. Tapi kalau bayar denda kan setidaknya lumayan gitu. Denda itu bisa buat biaya hidup ahli warisnya, khususnya anak-anaknya. Ya, itu boleh gitu. Kalau kisos bisa dibawa ke pengadilan, kemudian hukuman kisosnya itu diganti dengan denda, boleh. Tapi kalau hudud tidak bisa. Hudud tidak bisa. Gitu. Nah kalau kisos itu berkaitan dengan jiwa atau fisik, gitu. Kayak tadi badan seseorang. Nah itu boleh diturunkan hukumannya dari misalkan kisos ke denda, atau bahkan dimaafkan sama sekali pun boleh kalau kisos. Tapi kalau hudud tidak bisa. Maka Nabi ketika mendapatkan laporan ini dari Usama bin Zaid bahwasanya ada seorang wanita al-Makhzumiyah, perempuan mulia terhormat yang mencuri, dan para pemuka-pemuka kaum yang ingin mendapatkan keringanan, Rasul marah. Atashfa'u fi haddin min hududillah. Apakah kamu ingin mensyafaati orang dalam kasus had dari had-had Allah SWT atau hukum dari hukum Allah SWT? Meskipun yang laporan Usama, Rasul tetap tegas, kamu mensyafaati hudud. Nah kira-kira begitu. Kemudian beliau berdiri selaya berkhutbah, wahai sekalian manusia, sungguh yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah ketika orang-orang terpandang mereka mencuri, mereka membiarkannya, tidak menghukumnya. Sementara jika orang-orang rendahan, orang kecil dari mereka mencuri, mereka menegakkan hukuman had. Kata Nabi, yang bikin rusak tatanan sejak dulu itu adalah ketika
hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kalau orang-orang besar yang mencuri dimaafkan, dibiarkan bebas. Tapi kalau orang kecil yang mencuri, meskipun mencurinya itu untuk kebutuhan yang mendesak, langsung kemudian dihukum dengan hukuman yang berat. Kayak begini nih yang bikin rusak. Sejak dulu kata Rasul, innam ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya yang bikin rusak orang-orang sebelum kalian itu ketika ada orang mulia mencuri dibiarkan, kalau orang kecil yang mencuri langsung kemudian dihukum. Itu bikin rusak, bikin binasa, kata Nabi SAW. Lalu Rasul pun mengatakan, demi Allah, ini yang sangat terkenal sekali, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, laqata'tu yadah, aku potong tangannya. Rasul sampai mengatakan begitu. Udah Usama ceming kan? Boleh, Fatimah aja. Kalau seandainya itu bukan berarti Rasul anak Rasul mencuri ya, enggak. Rasul mengandekan gitu supaya orang itu langsung mikir, enggak, jangan seperti itu. Adillah kepada semuanya. Mulai adil dari diri sendiri dan keluarga. Nah, Rasul ngasih contoh. Lau fa'anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadah. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, aku potong tangannya. Jangankan cuman perempuan masumiyah, anakku sendiri kira-kira begitu. Kalau mencuri saya potong tangannya, kata Rasul. Udah kan, Usama nggak bisa komentar apa-apa lagi kan. Wah, Rasul marah ini. Gitu. Jadi kalau sudah aturan syariat, Rasul itu sangat tegas sekali. Gitu. Jadi kalau mau tidak dihukum berkaitan dengan kejahatan hudud tadi, ya jangan dilaporkan ke pengadilan. Begitu dilaporkan ke pengadilan, ya sudah, mau tidak mau dihukum, nggak bisa dianulir. Seperti kasus laporan perzinahan yang terjadi di zaman Rasul kan beberapa kali kan semuanya dilaksanakan. Gitu. Nah itu berkaitan dengan hudud. Nah pelanggaran aturan seperti ini itu menjadikan Rasul SAW marah besar gitu. Dan tidak mentolerir meskipun yang menyampaikan ini adalah orang yang Rasul sayang. Itu yang baca Nabi, sangat adil sekali. Baik jemaah sekalian, sudah share. Kita ada dulu, habis itu nanti baru kita lanjutkan dengan tanya jawab jika ada. Monggo yang ada dulu. Oh, belum. Baik, jemaah sekalian kita lanjutkan sedikit. Jadi ini dua hadis yang kita bahas pada malam ini terkait dengan kemarahan Rasul SAW adanya pelanggaran syariat Allah SWT. Yang pertama terkait dengan imam yang terlalu lama sholatnya sehingga menjadikan orang itu takut jamaah. Nah ini berlaku untuk semua hal. Kita sebisa mungkin jaga menjadikan orang itu antipati, ngeri, takut untuk mendekati agama, untuk ke masjid misalnya dan seterusnya. Yang kedua adalah kemarahan Rasul karena ada upaya untuk tidak berlaku adil. Ada upaya untuk tidak berlaku adil dalam penegakan sebuah hukum. Nah, kemudian terkait dengan hukum qisas ataupun hukum hudud, ini pelaksanaannya itu harus melalui institusi negara yang memiliki kewenangan. Tidak boleh dilakukan secara personal. Gitu. Misalkan ustadz gitu punya jamaahnya misalkan nyuri, lalu dipotong tangannya oleh ustadznya, tidak boleh. Harus negara yang punya kewenangan untuk melaksanakan hudud ini. Karena kalau tidak negara akan menimbulkan huru-hara dan kekacauan. Nanti bisa dendam kan? Apalagi kalau nggak terima gitu. Mau saya sudah minta maaf masih dihukum gitu. Ya mau seperti itu aturannya. Tapi kalau yang melakukan personal, ya kan bisa dituntut balas dendam kan? Tapi kalau negara kan nggak mungkin kan? Orang boleh menuntut balas negara kan tidak mungkin. Jadi catatannya ini harus dilakukan secara institusi negara yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan eksekusi dan putusan ini. Tidak boleh secara pribadi, karena itu akan menimbulkan huru-hara, balas dendam dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Nah kalau misalkan di negara kita Indonesia ini tidak menerapkan hukum seperti ini, nah kita secara pribadi tidak boleh memaksakan diri untuk pemberlakuannya, karena pasti akan menimbulkan kekacauan. Pasti memberikan kekacauan, balas dendam dan seterusnya. Banyak sekali itu saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri
dengan sama-sama baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.